Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua muridku? Harapan saya kalian dalam kondisi yang sehat. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran online, ya. Nah, pagi hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Nah, kalian sudah menerima hasil ujian tengah semester. Harapan saya, ya, kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Jika tidak dapatkan hasil yang terbaik, berarti kalian perlu untuk belajar lebih giat lagi, ya. Buat yang sudah mendapatkan hasil yang terbaik, boleh kalian pertahankan, bahkan kalian lebih tingkatkan lagi, ya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita yang berikutnya, ya. Materi kita berikutnya pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah pewarisan sifat. Oke, kita mulai. Ya, nah inilah dia pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada gambar DNA, ya. Begitu juga dengan di sini DNA juga, dan ada tulisan RNA di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa DNA dan RNA lah yang berfungsi untuk menurunkan sifat pada individu baru berikutnya. Ya, sifat yang seperti apa, Bu? Ya, kenampakan fisik yang kelihatan. Misalnya, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana jenis rambutnya, bagaimana bentuk matanya, bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana tinggi, pendek badannya, bagaimana warna kulitnya. Yang menurunkan itu adalah si DNA dan RNA. Oke, mari kita bahas selanjutnya. Nah, ya, keseluruhan yang saya bilang tadi itu adalah materi genetik, ya. Apa itu materi genetik? Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, ya. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung atau beberapa jenis penyakit tertentu diwariskan melalui materi genetik, ya. Nah, molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, ya. Apa itu asam nukleat? Nah, asam nukleat itulah yang yaitu asam nukleat itu berisi informasi yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ada dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, ya. Sedangkan ilmu yang khusus mempelajari mengenai pewarisan sifat dari satu individu kepada individu baru itu dikenal sebagai nama genetika, ya. Genetika adalah ilmu yang mempelajari materi genetik dan proses penurunannya pada keturunan berikutnya, ya. Itu dikenal dengan nama genetika. Nah, siapakah yang mewariskannya? Yaitu si DNA dan RNA tadi. DNA RNA itu apa? DNA RNA itu adalah asam nukleat. Iya, asam nukleat itu apa, Bu? Asam nukleat adalah bagian dari materi genetik. Oke, kita bahas mengenai DNA dan RNA, ya. Oke. Nah, apa itu DNA? Ya, DNA adalah dalam bahasa Indonesianya adalah asam deoksiribonukleat, ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah deoksiribonukleat asid. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Deoksiribonukleat asid, ya. Dalam bahasa Indonesianya asam deoksiribonukleat, ya. Apa itu? Nah, itu adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus, ya. Apa itu sekali lagi? Sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Ingat, virus memiliki DNA atau RNA. Dan ingat, virus bukan merupakan makhluk hidup, tetapi virus adalah partikel. Ya, oke, beda dia. Dia masuk ke dalam tubuh kita atau masuk ke dalam tubuh inangnya, maka dia akan melakukan kegiatan yang namanya kegiatan makhluk hidup, yaitu bereproduksi, berkembang biak. Nah, itu dia, ya. Nah, bagaimana cara dia berkembang biak? Itu dengan menggunakan DNA atau RNA-nya. Nah, itu sedikit kita bahas mengenai virus, ya. Nah, selanjutnya, DNA melirik pada protein yang disebut dengan protein histon, ya. Seluruh unta
untai DNA tersebut dikenal dengan nama kromosom. Seluruh untai DNA dikenal sebagai nama kromosom. Jadi DNA 1 dan kumpulan DNA itu adalah kromosom. Ya, oke. Nah, Francis Crick dan James Watson atau dikenal dengan nama Crick and Watson, dia yang pertama kali menemukan bentuk DNA itu berbentuk ulir, ya, berbentuk ulir atau berbentuk helix dan jumlahnya 2 atau ganda, ya. Si Crick dan Watson dia menemukan bentuk DNA itu adalah bentuk ulir atau helix yang jumlahnya 2 atau ganda, ya. Itulah dia. Nah, itu ciri-ciri daripada DNA. Nah, ciri berikutnya adalah, nah, ini strukturnya. Ini adalah gambar DNA di dalam tubuh kita. Ini adalah gambar DNA di dalam tubuh makhluk hidup, ya. Nah, inilah gambarnya. Oke. Nah, di sini ada 2. Ini untai pertama dan ini untai kedua. Ini untai pertama dan ini untai kedua. Makanya dikenal sebagai double helix, ya, atau beruntai ganda. Itulah dia. Ya. Oke, berikutnya. Nah, inilah ciri-ciri DNA dan ada fungsinya dalam tubuh kita. Oke, ciri yang pertama, satu DNA memiliki gula pentosa, basa nitrogen dan fosfat, ya. Gula pentosa, basa nitrogen dan fosfat. Nah, basa DNA atau basa nitrogennya itu terdiri atas purin dan pirimidin, ya. Purin dan pirimidin ini terbagi lagi. Purin jenis apa? Purin jenis adenin guanin, sedangkan pirimidin jenis sitosin timin. Nah, itu dia DNA, ya. Itu basa nitrogen pada DNA, ya. Jadi ingat, satu DNA memiliki yang namanya gula ribosa, ya, gula pentosa. Gula pentosa, basa nitrogen dan fosfat. Nah, basa nitrogen yang dimiliki itu ada 2, yaitu basa purin dan pirimidin. Nah, basa purin yang dimilikinya adalah 1 adenin guanin, dan yang kedua basa pirimidin adalah sitosin dan timin. Nah, itu simbolnya, ya, itu simbolnya. Nah, apa kira-kira fungsi daripada DNA? Nah, DNA memiliki fungsi 1, membawa informasi genetik yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Seluruh informasi yang ada dalam tubuh kita dibawa oleh dia, ya. Oke, yang kedua, memiliki peran untuk mewariskan sifat. Jadi udah dibawa lalu diturunkan kepada individu baru, ya. Sifat tadi diturunkan pada individu baru. Nah, berikutnya, mensintesis molekul kimia lain, ya. Yang berikutnya, mampu menduplikasikan diri atau mereplikasikan diri, mampu memperbanyak diri. Kenapa demikian? Karena si RNA dia nggak punya kemampuan menduplikasikan diri, hanya DNA saja, ya. Oke, jelas ya. Oke, itu fungsinya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menyimpan seluruh informasi genetik atau membawa informasi genetik dari makhluk hidup kepada makhluk hidup berikutnya. Itu dia. Oke. Nah, kita masuk kepada RNA. Apa itu RNA? RNA adalah asam ribonukleat atau dalam bahasa Inggrisnya ribonukleat acid. Ya, sekali lagi, RNA adalah asam ribonukleat. Itu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Inggrisnya ribonukleat acid. Oke, apa itu asam ribonukleat? Adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi dan ekspresi gen, ya. Terdiri atas 3 gugus molekul, sama seperti si DNA tadi. Kalau DNA itu kan memiliki gugus gula pentosa, memiliki basa nitrogen, memiliki fosfat. Dia juga sama, dia memiliki yang namanya gula. Kalau tadi DNA gula pentosa, kalau RNA gula ribosa, ya. Kemudian fosfat, kemudian basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya ada yang berbeda. Kalau basa nitrogen pada DNA itu adalah purinnya adenin guanin, RNA juga sama. Sedangkan pirimidinnya pada DNA sitosin timin, sedangkan pada RNA sitosin dan urasil. Jadi ada perbedaannya, ya. Perbedaannya adalah pada basa nitrogen pirimidin. Kalau pada DNA sitosin timin, sedangkan pada RNA sitosin
urasil. Ya, ini dia. Oke, baik. Itu adalah mengenai RNA. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah struktur RNA. Jadi dia cuma satu rantai, single helix, satu ulir, ya. Inilah dia. Iya, cuma satu dia, satu. Oke, ya, baik. Selanjutnya, nah, itu yang saya bilang, kumpulan DNA dikenal sebagai kromosom, ya. Oke, sehingga kromosom itu memiliki pengertian benang-benang halus di dalam inti sel yang tersusun atas protein, DNA dan RNA. Ya, benang-benang halus yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus yang tersusun atas protein, DNA dan RNA. Jadi, yang menyusun kromosom tidak hanya DNA, ya, tapi ada RNA juga dan protein. Tapi penyusun terbesarnya adalah si DNA tadi. Oke. Nah, berikutnya. Kromosom di dalam nukleus atau inti sel itu jumlahnya berpasangan, ya, sehingga gen-gen yang terdapat pada kromosom juga berpasangan. Contohnya pada manusia, jumlah kromosom di dalam tubuh kita manusia itu ada 23 pasang, ya, jumlah 23 pasang, ya, sehingga jumlah n-nya itu, ya, n itu adalah bentuk kromosomnya, n itu menunjukkan dia haploid, ya. Nah, 23 pasang, 23N, ya. Nah, sedangkan kuda 32 pasang, kelinci 22 pasang. Jadi kalau misalnya tidak kita mau jadikan pasangan, jadi berapa? 23 pasang jadi 46 buah, ya. 32 pasang menjadi berapa? Menjadi 61 buah. Iya. Ngerti kan? Dikali-kali 2 aja, karena dia kan dibuat pasangan. Oke. Nah, pewarisan sifat dapat terjadi melalui perkawinan. Jadi kalau ketika tidak ada perkawinan, maka tidak akan terjadi yang namanya pewarisan sifat. Tidak ada. Kalau nggak ada perkawinan, jadi butuh yang namanya perkawinan sehingga terjadi pewarisan sifat. Nah, perkawinan dua jenis individu yang sama jenisnya itu dikenal dengan nama persilangan. Jadi perkawinan antara dua jenis individu itu dikenal dengan nama persilangan. Pada pewarisan sifat ini, ya, nanti kita akan bahas, ya, ada 3 jenis persilangan yang dihasilkan oleh bapak genetika. Nanti kita akan bahas. Oke, nah, pada waktu kapan kita bahas nanti akan pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi persilangan itu adalah perkawinan antara dua individu sejenis yang akan menghasilkan namanya individu baru. Ya, nah pada waktu itulah terjadi yang namanya pewarisan genetika kepada keturunan baru. Oke, berikutnya. Ini adalah gambar kromosom, ya. Ini gambar kromosom. Ini inti sel. Di dalamnya terdapat DNA. Nah, kalau DNA tadi, ini kan inti sel, ya. Ini kromosom. Nah, di dalam inti sel begitu banyak kromosom. Kita tahu sama-sama di dalam kromosom itu ada DNA, ada RNA, ada protein. Nah, ini bentuk satu kromosom, ya, satu kromosom dibentuknya. Ya, bisa kalian lihat di sini ada telomer, ada sentromer, lalu kemudian ada kromonema. Nah, ini adalah bagian daripada si kromosom tadi, ya. Itu satu kromosom, ya. Nah, satu kromosom punya bagian-bagiannya, punya nama-namanya. Nah, di dalam tubuh kita ada 23 pasang kromosom, ya, 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Itulah dia, ya. Itulah contoh kromosom. Nah, berikutnya, tadi kan saya sudah sempat bilang bahwa saya sudah sempat beritahu sama kalian bahwa persilangan itu adalah perkawinan antara dua jenis individu yang sama, ya, dua jenis individu yang sejenis, ya. Oke. Nah, nanti di dalam pewarisan sifat ini nanti kita akan berbicara, akan banyak kita bahas mengenai bagaimana ketika persilangan ini, ketika si individu ini disilangkan dengan individu ini akan menghasilkan apa, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas ke situ, kita bahas dulu simbol-simbol yang ada di dalam persilangan. Di dalam persilangan individu. Oke, yang pertama P. P itu adalah parental, induk. Jadi harus ada dua induk jantan dan induk betina,
ya. Induk jantan, induk betina. Itu dikenal sebagai nama induk atau parental. Oke. Yang kedua, gamet. Apa itu gamet? Gamet itu adalah sel kelamin. Jadi kalau dia individu jantan, berarti dia sel kelaminnya apa? XY. Kemudian individu betina XY, ya. Itu dia. Nah, yang ketiga ada filial satu atau keturunan pertama. Jadi ketika ibu bapak menikah atau kawin, atau ada jantan betina kawin, itu akan menghasilkan anakan pertama. Anakan pertama itu dikenal sebagai anakan atau filial satu. Nah, ketika anakan pertama kawin lagi, akan menghasilkan anakan yang kedua. Ya, anakan kedua itu dikenal dengan nama filial 2 atau keturunan kedua. Ya. Nah, selanjutnya ada RG, rasio genotip, perbandingan genotip. Lalu ada RF, rasio fenotip, atau dikenal dengan nama perbandingan fenotip. Apa sih genotip? Apa sih fenotip? Nanti kita akan bahas. Oke? Iya, inilah dia. Ini yang saya bilang. Apa itu fenotip? Apa itu genotip? Oke, kita perhatikan. Ya, istilah-istilah dalam persilangan. Oke, genotip adalah komposisi gen yang dalam suatu organisme yang tidak kelihatan, ya, dari luar, yang tidak kelihatan pakai mata, nggak bisa dilihat pakai mata. Biasanya tuliskan dengan simbol. Simbolnya biasanya huruf. Nah, huruf biasanya. Contohnya bunga merah, ya, bunga merah hurufnya M. Kita tahu bahwa bunga itu warna merah. Tapi kita nggak bisa melihat apa sih yang membuat bunga itu warna merah. Nah, ini yang dikenal dengan nama genotip. Nah, yang warna merah itu disimbolkan, yang nggak kelihatan yang bisa memunculkan warna merah itu dikenal sebagai genotip. Dan simbolnya adalah M. Misalnya kita mau ambil M, huruf M. Karena kebetulan dia merah, makanya kita buat dia M. Ya, oke. Kalau dia misalnya warna kuning, berarti kita buat dia K. Ya, kalau dia hitam, berarti dia H. Sesuai dengan namanya aja. Oke. Nah, yang kedua ada fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip adalah sifat gabungan antara sifat genotip dengan lingkungannya yang tampak dari luar. Sifat gabungan antara sifat fenotip dengan lingkungannya yang dapat dilihat pakai mata. Misalnya, warna kulitnya sawo matang. Kita bisa melihat warna kulitnya. Oh ya, warna sawo matang. Oh, warnanya putih. Oh, warnanya hitam. Oh, warnanya coklat. Kemudian misalnya hidungnya. Oh, hidungnya mancung tuh. Oh, hidungnya pesek. Bisa kita lihat kan? Ya, bisa. Nah, itu yang dikenal dengan nama fenotip. Seluruh sifat yang dapat dilihat pakai mata itu dikenal dengan nama fenotip. Tetapi seluruh sifat yang tidak dapat dilihat pakai mata itu namanya genotip. Ya, oke. Nah, contoh misalnya yang genotip tadi. Oh, dia punya hidung mancung. Berarti ada gen, ada yang membuat hidungnya mancung di dalam tubuhnya. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Itu yang dikenal dengan nama genotip. Jelas ya? Tapi kalau hidung mancungnya bisa kita lihat pakai mata? Bisa. Itu yang dikenal dengan nama fenotip. Oke? Nah, berikutnya ada dominan. Dominan adalah sifat yang muncul, ya. Sifat yang muncul atau menang pada suatu keturunan. Biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Misalnya dia bijinya bulat. Bulat dominan terhadap biji keriput atau kisut. Berarti bulat B besar. Ya, kalau kisut B kecil. Kenapa harus B-nya 2? Itu tadi, kromosom di dalam tubuh kita jumlahnya sepasang. Ya, makanya B harus pasangan dengan B juga. B besar itu dia menunjukkan dia dominan, sedangkan B kecil itu menunjukkan dia resesif. Ya, oke, lanjut. Nah, ini dia. Tadi sudah saya sebutkan, resesif adalah sifat yang tidak muncul pada keturunannya. Biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kalau tadi saya bilang bahwa biji keriput atau kisut itu dikenal menggunakan huruf B kecil, itu yang dikenal dengan nama sifat resesif. Sifatnya ini ditutupi sama si yang dominan tadi. Itulah dia, ya. Nah, berikutnya ada homozigot. Tadi kan saya bilang kromosom dalam tubuh kita jumlahnya dia berpasangan-pasangan. Nah, pasangan gen, ya, pasangan kromosom yang sama itu namanya homozigot. Nah, homozigot di dalam tubuh, di dalam gen itu ada 2, homozigot dominan dan homozigot resesif. Homozigot yang hurufnya besar semua, ya, B besar, K besar, M besar, dan homozigot resesif, B kecil, K kecil, M kecil. Contoh homozigot dominan. Oh, warna putih, warna merah sama putih dominan siapa? Merah kan? Nah, merah M besar, putih M kecil.
Itulah dia. Itu dikenal dengan nama homozigot. Nah, bagaimana dengan heterozigot? Heterozigot adalah pasangan gen yang berlainan. Misalnya M besar, M kecil, B besar, B kecil, berlainan ya. Oke, berikutnya alel. Apa itu alel? Alel adalah pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesamanya dan terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Contohnya B besar, B kecil. B besar beralel, betul ya? B besar alelnya adalah B kecil, B kecil adalah alelnya B besar. Jadi itu perpasangan. Itu namanya sealel. Ya. Begitu juga dengan B besar sealel dengan B besar. Ya, B kecil bersalel dengan B kecil. Itu dia. Tergantung alelnya siapa. Oke. Nah, berikutnya. Nah, Gregor F. Mendel dialah yang menemukan dialah menemukan istilah mengenai persilangan atau pewarisan sifat, ya. Nah, sehingga si Gregor F. Mendel ini dikenal sebagai bapak genetika. Ya, jika ada pertanyaan, siapakah bapak genetika kita? Namanya Gregor F. Mendel, ya. Oke, ada dua hukum yang dia temukan. Yang pertama adalah hukum Mendel yang pertama, atau dikenal dengan nama hukum segregasi. Yang kedua adalah hukum Mendel yang kedua, dikenal dengan nama hukum atau prinsip asortasi. Oke, ini bunyinya. Hukum Mendel pertama berbunyi bahwa pada pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan berpisah. Ya, secara bebas. Nah, sedangkan si hukum Mendel kedua, ketika dua gen tadi yang sudah berpisah tadi, dia akan bertemu. Ya, kita lihat. Hukum Mendel yang kedua, bahwa pada pembentukan gamet, gen-gen yang berpisah tadi, itu akan berkelompok secara bebas dengan yang lain. Itu yang dikenal dengan nama hukum Mendel yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah Bapak Gregor F. Mendel. Inilah si Pak Mendel tadi, ya. Nah, apa sih bahan percobaannya, Bu? Bahan percobaannya adalah kacang kapri. Bapak ini adalah seorang ilmuwan, adalah seorang peneliti. Dia menemukan adanya sifat yang diwariskan pada keturunan berikutnya dengan menggunakan bahan percobaannya, yaitu adalah kacang kapri. Kenapa kacang kapri digunakan, Bu? Oke, kacang kapri memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, daur hidupnya pendek, singkat. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri, tidak perlu dibantu oleh apapun, tapi melakukan penyerbukan sendiri. Ya. Yang ketiga, mudah dipelihara dan mudah disilangkan. Yang keempat, memiliki varietas yang sifatnya beda. Ya. Berikutnya, memiliki jumlah keturunan yang banyak. Nah, keunggulan-keunggulan itulah yang membuat si Mendel akhirnya menggunakan kacang kapri sebagai bahan percobaannya. Ya. Oke, inilah bentuk kacang kaprinya. Nah, ini dia. Ini ada di kehidupan kita sehari-hari, ya. Ada kan? Kalau kita bilangnya namanya tanaman pete Cina. Kalau kalian tahu. Nah, itu yang dikenal dengan nama kacang kapri, ya. Nah, kalau di